Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berada pada penghujung kajian kita, pembahasan kita pada kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbudi li Rabbil Bariyat, karya Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Dan insyaallah selanjutnya kita akan membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi kita, baik secara fisiknya maupun secara akhlaknya, karya dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sebelumnya salawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di poin terakhir ini, sebagaimana kita singgung kemarin, beliau ingin mengingatkan kita tentang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 9 poin sebelumnya adalah usaha kita, ikhtiar kita. Maka dalam setiap ikhtiar jangan pernah lupa untuk selalu menyertakan Allah dalam usaha kita, dalam ikhtiar kita. Yaitu dengan berdoa dan menyandarkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sifat-sifat orang yang beriman. Dia berusaha, dia berdoa, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sekedar menyerahkan hasil, tapi ada usaha yang memang diusahakan. Dan antara doa dan usaha itu harus selaras. Apa yang disampaikan oleh penulis di sini, beliau mengatakan asyiran, yang ke-10, mulazamatut tawakkuli 'ala Allah. Selalu bertawakal kepada Allah.
wa idamatud du'ai wa tadarru'i lahu bithabati 'ala dini, dan continue dalam berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Tadarru' itu sebenarnya juga sinonim dari doa, yaitu berdoa dengan sepenuh hati, merengek kepada Allah. Untuk apa? Bisabati 'alad din, agar diberikan keteguhan di atas agama. Apalagi kita berada di akhir zaman. Yang kita sepakat ini, bahwa kita berada di akhir zaman, tapi tanpa perlu mengkait-kaitkan setiap kejadian dengan masalah akhir zaman. Kita sadar semua bahwa kita berada di akhir zaman. Kita di masa yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Kalau bukan karena petunjuk Allah, pertolongannya, karunia-Nya, kasih sayangnya, wallahu a'lam, kita sudah berada di ujung yang mana, di kelompok yang mana. Maka kita perlu selalu berdoa, memohon dengan sepenuh hati agar diteguhkan di atas agama ini. Wal istiqamati 'ala ta'ati. Dan tidak cukup kita beridentitas seorang muslim, seorang muslimah beragama Islam, tapi kita pun memohon agar selalu istiqamah di atas ketaatan. Wa idharul faqri lillahi fi dzalika. Kemudian kita nampakkan kefakiran kita, kebutuhan kita lillah, kepada Allah, fi dzalika, dalam semua itu. Jangan sampai kepedean karena cerdasnya saya, karena rajinnya saya, karena semangatnya saya, karena hebatnya saya jadi seperti ini. Kalla, sekali-kali tidak. Kita ini dhaif. Kita ini sangat lemah. Mudah tergoda, mudah terbujuk, mudah bengkok, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kemudian apa? Ma'at tabarri minal hawli wal quwwati fil qiyami bi syai'in minad dini illa bi taufiqillah. Disertai perasaan untuk apa? Melepaskan segala upaya dan kekuatan fil qiyami bi syai'in minad din, dalam menegakkan sesuatu pun dari agama ini, illa bi taufiqillah, kecuali dengan petunjuk Allah. Jangan pernah membanggakan apa usaha kita, kekuatan kita. Lepaskan semua perasaan itu. Ta'assiyan bil anbiya'i fi dzalika. Ini semua adalah apa? Bentuk kita meneladani ta'assi kita bil anbiya, dengan para nabi. Para nabi dulu, gitu ya, orang-orang yang selalu memohon kepada Allah dan mengakui petunjuk Allah. Ini orang-orang hebat ini, gitu ya. Orang-orang yang jelas baiknya.
Apalagi kita yang belum jelas ini. Beliau menyebutkan begitu banyak ayat yang menunjukkan ini. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Qala Ta'ala. Allah menceritakan tentang nabinya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbij'al hadzal balada aminan. Rabbi, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnama. Dan jauhkan diriku dan anak keturunanku untuk beribadah kepada berhala-berhala. Sebuah doa kerendahan hati dari orang yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang digelari oleh Allah ummah, yaitu imamnya ahli tauhid. Itu saja dengan rendah hati memohon kepada Allah agar dijauhkan dari berbuat kesyirikan, menyembah berhala. Apapun bentuknya berhala itu. Berhala itu bukan hanya patung. Dunia ini semuanya bisa menjadi apa? Berhala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka itu hambanya siapa? Dinar, dirham. Kalau seorang nabi saja dengan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, itu takut kalau dirinya jatuh ke dalam kesyirikan. Lalu siapa kita yang merasa pede? Oh, nggak mungkin saya berbuat syirik. Nggak mungkin orang sudah Islam kok berbuat syirik. Seperti dikatakan sebagian orang. Maka ini termasuk khudlan. Ini tertipu, kepedean dengan keadaan yang dia punya. Maka seharusnya dia memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari segala macam dosa, dan dosa yang paling besar kekufuran dan kesyirikan. Demikian pula masih dari perkataan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 77. Allah mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Seandainya bukan karena petunjuk Rabbku kepadaku, seandainya bukan karena petunjuk Allah, sungguh aku akan termasuk kaum yang tersesat. Kita melihat betapa akal menjadi hilang ketika orang sudah jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam dosa-dosa. Maka seorang yang terhindar dari itu semata-mata karena petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min du'aihi alaihissalam, demikian pula di antara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kembali ke surat Ibrahim ayat 40. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah, Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa yang seharusnya kita selalu baca, selalu panjatkan agar diri kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Lihat, Rabbij'alni, wahai Rabbku, jadikanlah aku muqimas salati, orang yang menegakkan salat.
Wa min dzurriyyati, demikian pula dzurriyyahku, anak keturunanku. Rabbana, maka wahai Rabb kami, wa taqabbal doa, terimalah doa ini. Subhanallah. Kadang kita lupa untuk memohon kepada Allah, dijadikan orang yang menegakkan salat, dijadikan orang yang bisa menunaikan zakat, dijadikan orang yang bisa berpuasa, dijadikan orang yang bisa berhaji, dijadikan orang yang bisa berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia, dan seterusnya. Seakan cukup dengan rajinnya kita belajar menjadi modal. Padahal di sana ada petunjuk Allah agar hati ini terbuka dan tergerak setelah begitu banyak ilmu yang kita pelajari. Kemudian doa beliau dan putra beliau, wa min du'ai wa Ismail alaihi assalam, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, dua orang yang berserah diri kepadamu, dan juga dari anak keturunan kami, umat yang berserah diri kepadamu. Dan di sini tersirat, dan doa-doa ini apa? Jangan lupa juga mendoakan anak keturunan kita. Dan ini adalah apa? Benih yang kita tanam, di mana kelak kita akan memanen apa? Doa mereka untuk kita. Maka kalau ke hari ini kita bakhil, kita pelit untuk mendoakan anak keturunan kita, ya jangan heran kalau kelak pun mereka apa? Bakhil mendoakan kita. Kemudian beralih kepada Nabi Yusuf. Wa min du'ai Yusuf alaihi salam inda kaidi niswati lahu. Dan di antara doa Nabi Yusuf alaihi salam ketika ada tipu daya yang dilancarkan oleh wanita-wanita di kota yang beliau tinggali karena kagum dengan apa? Kegantengannya. Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 33. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan apabila tidak engkau palingkan diriku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan mengikuti keinginan mereka, dan aku akan termasuk orang-orang yang bodoh. Maka orang yang jatuh dalam kemaksiatan hakikatnya orang yang bodoh. Demikian pula masih dalam doanya Nabi Yusuf di ayat yang ke-101 dari surat Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Masya Allah. Seorang Nabi meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan apa? Muslim, berserah diri. Dan masukkanlah diriku termasuk orang-orang yang saleh, bersama dengan orang-orang yang saleh.
Maka subhanallah, kalau buka mushaf kita, mau memahami isinya sudah amat sangat cukup doa-doa itu. Demikian pula yang diajarkan oleh Nabi kita. Demikian pula doanya Nabi Syuaib alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 88. Beliau mengatakan, in uridu illal islaha mastata'tu. Sesungguhnya aku menginginkan tidak lain adalah perbaikan apa yang aku mampu. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah petunjukku itu kecuali datang dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Kepadanya aku bersandar dan hanya kepadanya aku kembali. Maka inilah sandaran yang paling kokoh ketika seorang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui petunjuknya kepada dirinya. Kemudian juga doanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi di antara para nabi yang digelari dengan ulul azmi. Allah sebutkan dalam surat Taha ayat 25 sampai 34. Qala rabbi shrah li sadri. Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, lapangkanlah untukku apa? Dadaku. Orang melangkah dalam kebaikan butuh kelapangan hati. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah tali ikatan dari lisanku. Kadang orang berbicara macet, gitu ya. Apa yang mau dibicarakan? Selalu salah yang diucapkan. Kenapa? Karena tidak memohon kepada Allah agar ikatan keluhnya lidah ini dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku. Subhanallah. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikan untukku wazir, pembantu dari keluargaku. Haruna akhi, ini Harun saudaraku. Ushdud bi azri, kuatkanlah dengannya urusanku. Wa asyrikhu fi amri, dan jadikan dia penolongku dalam urusanku. Kainu sabbihaka kathiran wa nadhkuruka kathira, supaya kami bisa memujimu dengan banyak dan mengingatmu dengan banyak. Maka dikembalikan semua itu kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apa yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 7 sampai 8. Doanya orang-orang yang kokoh keilmuannya. Wa min du'air rasihina fil ilmi, dan di antara doanya orang-orang yang teguh, yang kokoh keilmuannya atau dalam ilmunya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmatan. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana,
Jangan engkau palingkan, bengkokkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau beri kami petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmatan. Dan engkau karuniakan darimu kasih sayang. Dan engkau karuniakan kepada kami dari sisimu ke kasih sayang. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi. Maka subhanallah, ini doa para nabi. Dan nabi kita mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan? Wa kana min du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulubi. Ya Allah, yang memalingkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkanlah hati kami ini di atas ketaatan kepadamu. Jangan dipalingkan kepada yang lain. Palingkan di atas ketaatan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yukthiru an yaqula. Sahabat Anas yang menjadi pelayan Rasulullah sallam sejak beliau di Madinah sampai beliau wafat mengatakan, karena Rasulullah SAW yukthiru an yakula. Dahulu kala Rasulullah SAW banyak sekali mengatakan, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Siapa yang memohon ini? Siapa yang berdoa dengan doa ini? Manusia terbaik. Orang yang sudah dijamin surganya. Bagaimana kemudian kita bisa kepedean? Seakan kita hidup dalam keislaman, pasti mati juga muslim. Seakan-akan kapling surga itu sudah kita pesan. Allah musta'an. Maka doa dan tawakal kita kepada Allah lah yang akan menjadi kunci dari segala usaha yang kita usahakan. Demikian pula pesan Nabi SAW yang dikatakan kepada sahabat Mu'ad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, ya Mu'adzu, inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Allah Akbar. Ini manqabahnya, ini kemuliaannya sahabat Mu'ad, di mana kita sering mendengar hadis-hadis beliau. Di antaranya hadis tentang keutamaan tauhid, beliau dibonceng oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kedekatannya bahkan keluar dari lisan Rasulullah bahwa beliau sungguh mencintai sahabat Mu'ad. Kemudian beliau berpesan, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan pernah engkau tinggalkan pada akhir setiap salat. Para ulama berbeda pendapat masalah dubur salat ini, apakah sebelum salam? Sebagian yang lain mengatakan apa? Setelah salam. Maka mana saja yang kita baca insyaallah benar gitu ya. Atau kadang kita baca sebelum salat dan kadang kita baca setelahnya. Apa itu doanya? Antakula, agar engkau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan. Allahumma ya Allah, a'inni, bantu aku, tolong aku. Dalam hal apa kita butuh pertolongan? Ala dzikrika, untuk mengingatmu,
untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, kita butuh bantuan Allah. Wa syukrika, untuk bersyukur, kita butuh bantuan Allah. Wa husni ibadatika, agar baik dalam peribadatan kepadamu, itu pun butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau, penulis hafizahullah, mengatakan, فَإِذَا كَانَ هَذَا وَحَالُ صَفْوَةِ الْخَلْقِ فَإِذَا كَانَ, apabila ini, هَذَا huwa halu safwatil khalqi, ini adalah apa? Keadaan manusia terhebat, manusia pilihan, wa khiyaruhum, dan orang-orang terbaik mereka, wa rusulullah, bahkan mereka adalah para utusan Allah, al-mukhatabina bil wahyi, yang mereka diajak bicara langsung menggunakan wahyu, wal muballighina 'anillahi syar'ahu, dan merekalah yang menyampaikan dari Allah syariatnya, wal muayyadina bil mu'jizati, dan mereka yang didukung dengan apa? Mu'jizat. Bagaimana keadaan mereka? Yadharra'una lillah an yuthabbitahum 'ala at-tauhidi wa aslid dini. Mereka berdoa dengan sepenuh hati, merengek kepada Allah agar dikokahkan mereka itu di atas ketauhidan, di atas pondasi agama ini. Mudhirina faqrahum lillahi fi dzalika, mereka menampakkan kefakiran mereka kepada Allah akan semua itu. Faman dunahum, maka orang yang levelnya di bawah mereka. Kita ini berada di level berapa di bawahnya? 2 tingkatan? Atau 3 tingkatan? Atau jauh sekali di bawahnya? Allahumma musta'an. Maka yang di bawahnya jangan dibayangkan hanya apa? Beda 1 level, 2 level. Kita jauh levelnya dengan mereka. Maka faman dunahu minal khalqi, dari para makhluk ini, dari manusia ini, asyaddu hajatan, tentu lebih membutuhkan, wa a'zamu faqran lillah, dan lebih besar kefakirannya kepada Allah, wa ahwafu ala dinihim wa thabatihim alaihi min haula'il ahyar, dan seharusnya lebih takut akan nasib agamanya, nasib keteguhannya di atas agama tersebut daripada mereka. Tapi bagaimana realitanya? Berkebalikan 180 derajat. Allah musta'an. Bahkan kita sering kepedean. Allah musta'an. Walakin linaqsi ilmihim billah wa bi anfusihim lam yudriku hadhil haqiqah. Nah, inilah kondisinya. Akan tetapi karena kurangnya ilmu mereka terhadap Allah dan ilmu terhadap dirinya mereka, yaitu kita, saya khususnya, lam yudriku hadhil haqiqah, mereka pun tidak bisa mendapati hakikat ini, enggak memahami hakikat ini. Kama adrakaha ar-rusulu wa aqrabun nasi ilaihim fil ilmi, sebagaimana ini telah dipahami oleh para rasul
dan manusia yang paling dekat ilaihi, ini seharusnya ilaihi kepada Allah, kemudian salah ketik fil ilmi, dalam masalah ilmu. Walihada najidu annahu, oleh karena itu kita dapati annahu kullama alat manzilatur rajuli fid din, setiap kali semakin tinggi kedudukan orang dalam agama. Apa indikatornya? Orang itu semakin tinggi derajatnya dalam agama, kana ahwafa ala dinihi wa thabatihi mimman huwa dunahu. Dia akan semakin takut akan nasib agamanya dan keteguhannya daripada selainnya. Dia sangat takut. Dia tidak sedang membandingkan orang lain. Dia selalu melihat dirinya. Bagaimana nasib agama saya? Bagaimana nasib keistiqomahan saya? Hari ini manusia lebih sibuk akan urusan agama orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Lebih pandai menilai keteguhan orang lain daripada keteguhan dirinya sendiri. Allahumma musta'an. Yaqulu Ibnu Rajab rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, waqad qil, dan dikatakan, inna qulubal abrari mu'allaqatun bil khawatim, sesungguhnya hati-hati orang yang baik selalu teringat dengan ending kehidupan. Yaquluna, mereka mengatakan, bimada yuhtamu lana, dengan apa kira-kira ditutup kehidupan kami kelak. Ini tentunya berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari apa? Endingnya. Orang baru dikatakan orang baik kalau sudah lulus, sudah selesai tugasnya di dunia. Kalau masih hidup sangat berpotensi untuk kepleset atau memelesetkan diri. Allahumma musta'an. Maka hati yang baik yang difikirkan adalah bagaimana ending kehidupannya nanti. Wa qulubul muqarrabina mu'allaqatun bis sawabiq. Sedangkan hati-hati orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, hatinya selalu bergantung kepada hal-hal yang diperlombakan. Yaquluna, mereka mengatakan, madza sabaqalana, apa yang sudah mendahului kami. Mereka selalu bekerja dalam kebaikan. Kemudian beliau menukil beberapa kisah di sini. Wa baka ahadu ashabin Nabi sallallahu indal mauti. Pernah suatu ketika menangis salah seorang sahabat Nabi sallallahu ketika akan meninggal. Faqila lahu ma yubkik. Maka dikatakan, apa yang membuatmu nangis? Sahabat Nabi sallallahu, orang yang hidup dengan Nabi sallallahu, insyaallah orang-orang yang selalu dalam kebaikan. Orang yang yang sudah diberikan rekomendasi oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kok masih nangis, mau meninggal? Maka sahabat ini menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha qabadha biyaminihi qabdatan.
Sesungguhnya Allah telah menggenggam dengan tangan kanannya satu genggaman. Wa ukhra bil yaddil ukhra. Dan genggaman lain dengan apa? Tangan yang lainnya. Wa qala, kemudian Allah mengatakan, hadhihi li hadhihi wa hadhihi li hadhihi. Genggaman ini adalah untuk ini, yaitu untuk surga, dan genggaman ini untuk ini, yaitu neraka. Wala ubali. Kemudian Allah mengatakan, dan aku tidak peduli. Artinya, ya sudah, itu pilihan manusia untuk menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Balik kepada apa? Pembahasan kita takdir. Kita diberikan pilihan dan diberikan apa? Kemampuan untuk memilih, untuk mengerjakan. Apakah yang kita pilih kebaikan atau yang kita pilih keburukan. Kemudian sahabat ini kembali mengatakan, fala adri fi ayyil qabdhataini ana. Allahu Akbar. Ini manusia dari generasi terbaik mengatakan, aku tidak tahu di genggaman mana dari dua genggaman ini aku masuk di dalamnya. Allahu Akbar. Pernahkah kita menangisi diri kita? Jangan-jangan kita termasuk ahli neraka. Jangan-jangan kita akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal kita yang kurang, dengan keburukan kita yang masih banyak. Pernahkah kita mengkhawatirkan keadaan kita kelak di akhirat? Atau hanya kekhawatiran dunia saja yang menjangkiti kita? Kurang makan, kurang pakaian, kurang tempat tinggal. Hanya itu saja yang kita khawatirkan. Bagaimana kalau kekurangan itu kelak kekurangan di akhirat? Allahu musta'an. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar memikirkan akhirat kita. Kemudian dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Abu Imran Al-Juni rahimahullah, wa hal abkal uyuna bukaan illa al-kitabus sabiq. Dan tidakkah yang membuat mata-mata ini menangis kecuali apa? Kitabus sabiq, kitab yang telah lalu. Maksudnya takdir Allah. Seharusnya kita menangis, takut. Jangan-jangan saya dituliskan termasuk orang yang celaka. Yang perlu dikhawatirkan kepada kita semua. Karena kita perlu memikirkan hal ini untuk menjadi kekhawatiran kita bersama. Sebagaimana telah khawatir orang-orang yang lebih baik dari kita. Wa qala Ata al-Khafaf rahimahullah, ma laqitu Sufyan ats-Tsauri illa baqiyan. Tidaklah saya ketemu dengan Sufyan ats-Tsauri kecuali dalam kondisi menangis. Fakultu ma sya'nuk. Aku pun mengatakan, ada apa denganmu? Qala akhafu an akuna fi ummil kitabi syakiyan. Aku takut kalau aku itu tertulis dalam ummul kitab. Ummul kitab ini bukan Al-Quran, tapi dalam lauhul mahfuz. Syakiyan, aku dituliskan sebagai orang yang celaka. Allahu musta'an. Orang yang sampai hari ini disebut namanya dan didoakan oleh kaum muslimin dengan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Imam di antara imam ahli hadis, Sufyan ats-Tsauri, takut kalau dituliskan di lauhil mahfuz
dirinya termasuk orang yang celaka. Lalu bagaimana kita yang bukan siapa-siapa? Apa yang sudah kita torehkan untuk agama ini sehingga kita layak didoakan orang-orang setelah kita nanti? Apakah kita termasuk orang yang akan begitu cepat dilupakan nama kita? Allah musta'an. Wa qala Sufyan li ba'd as-salihin. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi kepada sebagian orang-orang saleh, wal abkaka qad ilmullah fik. Sebagaimana yang beliau rasakan tadi, beliau nasihatkan ini kepada sebagian orang saleh. Apakah pernah membuatmu menangis tentang ilmunya Allah padamu? Kita tahu dalam pembahasan takdir, derajat yang pertama adalah ilmu Allah. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah itu sudah mengetahui bahwa kita celaka, bahwa kalau kita ini begini dan begitu? Faqala lahu dzalika ar-rajulu tarakani illa la afrahu abadan. Maka berkata dari salah seorang orang saleh tadi mengatakan, kamu meninggalkanku tidak akan pernah bahagia selamanya. Artinya perkataan ini begitu mendalam yang membuat orang ini selalu berpikir bagaimana keadaan akhiratnya nanti. Kemudian beliau menutup dengan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan, famata syahidal abdu hadzal mashhad wa'atahu haqqahu. Maka kapanpun seorang hamba menyaksikan hal ini, artinya kapanpun orang menyadari perkara ini, dia butuh petunjuk Allah, dia butuh pertolongan Allah, dia butuh berdoa kepada Allah dan menyandarkan segala usahanya kepadanya. Wa'atahu haqqahu, dan dia beri haknya. Dia lakukan semua usaha tadi, dia memohon kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Alima shiddata dharuratihi wa hajatihi ila taufiqi fi kulli nafsin wa kulli lahzatin wa tarfata ainin. Maka dia tahu betapa daruratnya, betapa besar kebutuhannya kepada petunjuk pada setiap jiwa, pada setiap saat, bahkan pada setiap kejapan mata. Wa anna imanahu wa tauhidahu biyadihi ta'ala, dan bahwa keimanan dan ketauhidannya itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lau takhalla anhu tarfata ainin la thalla arsyu tauhidihi. Seandainya Allah meninggalkannya sekejap mata, hancur bangunan tauhidnya. Wala kharrat sama'u imanihi 'alal ardi, dan akan tumbang langit keimanannya, runtuh, jatuh ke bumi. Beliau menggambarkan tauhid sebagai arsy yang bisa hancur. Beliau menggambarkan iman, langit yang tinggi yang bisa runtuh. Kapan itu? Kalau seorang ditinggalkan oleh Allah. Illa bi'idni. Sebelumnya, wa annal mamsaka lahu huwa an yumsika as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnihi. Wa annal mumsika lahu huwa man yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnihi.
Dan yang bisa mempertahankan itu semua adalah yang bisa mempertahankan agar langit tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Siapa itu? Tidak lain Allah. Fahajiri qalbuhu wa da'bu lisan fahajira qalbihi wa da'bu lisanihi, maka kebiasaan hatinya dan lisannya orang-orang yang memahami ini adalah apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Orang yang sudah sadar akan kebutuhan dia kepada petunjuk Allah, hatinya dan lisannya akan selalu mengucapkan, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati ini kepada ketaatan kepadamu. Wa da'wahu ya hayyu ya qayyum. Dan doanya adalah, wahai yang maha hidup, wahai yang maha tegak dengan sendirinya, wahai yang maha berdiri sendiri. Ya badi'us samawati wal ard. Wahai yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang memiliki kemuliaan dan kebaikan. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Bi rahmatika astaghithu. Dengan rahmatmu lah aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah untukku segala urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan pernah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Wala ila ahadin min khalqik. Tidak pula kepada seorang pun di antara makhlukmu. Dan inilah yang kita baca setiap pagi, setiap sore. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ala nafsi tarfata ain. ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه. Maka dalam kondisi inilah orang akan bisa menyadari bagaimana petunjuk Allah atau Allah meninggalkannya. Kama yashhadu rububiyyatahu wa khalqahu fayas'alu tawfiqahu mas'alatal muttarri wa ya'udhu bihi min khudlanihi iyadzal malhufi. Sebagaimana dia menyaksikan akan apa? Rububiyah Allah dan kekuasaannya dalam mencipta. Maka di saat itu dia memohon agar diberikan petunjuk Allah seperti memohonnya orang yang dalam keadaan darurat. Orang kalau sudah kepepet, itu bagaimana berdoanya? Tulus, ikhlas. Gitu ya. Buka dompet, gak ada apa-apa. Padahal beras habis, lauk gak ada. Maka di saat itu orang akan begitu tulusnya mohon kepada Allah. Atau sakit, sudah begitu lama tidak sembuh. Nah, pernahkah kita berpikir memohon kepada Allah petunjuk itu seperti itu? Seakan-akan kita sudah akan mati kalau tidak makan. Kita akan mati kalau penyakit itu terus-menerus menjangkiti kita. Maka seharusnya seperti itulah kita memohon petunjuk kepada Allah. Bahwa saya akan binasa kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Dan dia berlindung dari apa? Ditinggalkan oleh Allah. Bagaimana seorang yang akan binasa
itu memohon perlindungan. Wa yulqiya nafsahu baina yadayhi, dan dia lemparkan, kalau kita bahasakan letter lux, dia serahkan dirinya di hadapan Allah sebenar-benarnya. Tarihan bibabihi mustasliman lahu, dia ketuk pintunya Allah dengan berserah diri kepadanya. Nakisan ra'sahu bayna yadayhi, dia tundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khadi'an dhalilan mustakina, dalam keadaan merendah, menunduk, merendah, orang yang benar-benar butuh kepada Allah. La yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Perasaan yang merasa bahwa dia tidak berkuasa atas dirinya, apa? Keburukan, tidak pula kebaikan. Tidak kematian, tidak kehidupan, tidak pula bagaimana dia bisa mengumpulkan kelak di akhirat. Benar-benar orang yang lemah. Maka orang yang akan diangkat oleh Allah adalah orang yang mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabihi, dan dengan nasihat ini khitamul hadithi an hadzal mawdu'il jalil, penutup dari pembicaraan tentang masalah yang mulia ini. Alladzi la yumkinu an yastawfa fi hadhil ajalati, tentunya yang tidak akan terpenuhi dalam waktu yang terburu-buru ini, artinya dalam tulisan yang singkat ini. Innama aradtu tanbiha, sesungguhnya aku hanya ingin memberikan pengingat. 10 poin singkat ini, 20 halaman ini hanya peringatan, kata beliau, karena tentunya lebih luas lagi ilmu dari 10 poin ini. Ala ahammi ma dara fin nafsi mimma yata'allaqu bihi min masaila min ghairi sabiqi i'dadin wala tahdhirin, dari perkara yang paling penting yang muncul pada diriku dari apa-apa yang berkaitan dengan masalah ini, dari masalah-masalah dan yang lainnya, tanpa persiapan, tanpa beliau menuliskan sebelumnya. Artinya ini beliau tulis dengan tiba-tiba saja begitu ya, ketika teringat masalah penting ini, subhanallah, nggak dipersiapkan saja seperti ini, apalagi dipersiapkan ya. Inilah para ulama gitu ya. Sa'ilan Allah al-karima kama yassara satrahu an yataqabbalahu biminnatihi wa fadlihi, tentunya memohon kepada Allah yang maha mulia sebagaimana telah dimudahkan untuk menuliskannya, semoga Allah menerimanya dengan karunia dan keutamaannya. Allahumma amin. Semoga menjadi kebaikan bagi penulis dan kebaikan untuk kita semua yang telah membacanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi. Ditulis oleh beliau dengan petunjuk Allah, Ibrahim ibn Amir ar-Rahili, pada tanggal 6 bulan 10 6 Syawal 1441 Hijriah. Jadi berapa? Sekitar 12 hari yang lalu. Nah, alhamdulillah kita sudah menghatamkannya sekarang. Ini semua atas kemudahan pertolongan Allah. Semoga ini bisa kita fahami, kita amalkan, menjadi kebaikan kita di dunia sebelum kebaikan kelak di akhirat. Allahumma amin. Ya, di sini disebutkan, Ustadz, apakah takut kepada agamanya maksudnya adalah takut pada akhir hidupnya dan takut pada akhiratnya? Jazakallah khairan atas penjelasannya. Nah, yang kita takutkan atas agama kita adalah keistiqomahan kita. Apakah kita kelak akan diwafatkan pula dalam keislaman? Ya. Apakah kita juga akan dibangkitkan dalam keselamatan? Ini yang perlu menjadi kekhawatiran kita semua. Sehingga kekhawatiran itu mendorong kita selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah. Allah a'lam. Kemudian mengingatkan kembali, mungkin bagi kawan-kawan yang baru bergabung, insyaallah mulai besok insyaallah kita akan berpindah kepada kitab Asy-Syama'il
Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi. Saya lihat di internet terjemahannya juga sudah ada. Jadi tinggal browsing saja, searching aja, dicari yang mau kitab aslinya ada di internet banyak, yang menginginkan terjemahannya juga ada. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.